Halo semuanya, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya. Sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman, video ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi, jadi silahkan teman-teman analisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang tanggung sendiri ya. Oke, hari ini indeks kembali mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Sesi saat itu bahkan sampai menyentuh area 6.000 teman-teman ya. 6020. Nah, kemudian sesi 2 ini perlahan dibawa naik teman-teman ya dan berhasil close di trendline-nya ini teman-teman. Jadi menurut saya ada beberapa skenario yang mungkin terjadi di indeks ya. Skenario pertama, kalau besok indeks langsung naik, ini artinya false breakdown ya. False breakdown, kalau besok langsung naik, ditutup di atas 6.100, maka potensi up-nya masih sama ya seperti analisa sebelumnya. Nah, kalau besok 6.000 ini jebol oleh indeks teman-teman, maka potensi berikutnya itu ke 5884, kemudian ke sini teman-teman ke 5735. Jadi itu menurut saya skenario yang mungkin terjadi untuk indeks teman-teman ya. Hari ini asing net buy ya, walaupun tipis sekali teman-teman. Mudah-mudahan itu jadi petanda yang baik untuk indeks teman-teman ya. Dan saham pertama yang akan saya analisa adalah saham AGII ya, Aneka Gas Industri. Oke, sorry ya. Apa ini? Pada analisa sebelumnya, saya pasang ya. Pada analisa sebelumnya di sini saya bilang ada bearish divergence ya dengan target penurunan di supportnya ini. Nah, tadi pagi sempat menyentuh low-nya ini teman-teman, low supportnya ini, kemudian perlahan dibawa naik. Jadi menurut saya AGI ini cukup oke ya, cukup menarik untuk kita perhatikan teman-teman. Dari segi volume koreksinya pun tipis-tipis, but karena market yang lagi menentukan arah teman-teman, besok sebaiknya tunggu dulu konfirmasinya teman-teman ya. Kalau naik masih ada potensi untuk naik, kira-kira masih ada potensi untuk naik, teman-teman boleh ikutan entry. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 1360 atau di bawah low-nya ini teman-teman di 1320. Ya, kalau teman-teman pasang stop loss-nya di sini itu risk-nya sekitaran 6-7% ya, lumayan tinggi ya risk-nya teman-teman. Atau teman-teman bisa pasang stop loss di bawah ini ya. Kalau teman-teman pasang stop loss di bawah sini, di bawah 14-15 itu risk-nya cukup kecil tapi rawan untuk trigger ya, karena di sini juga ada support teman-teman. Oke, itu saja untuk AGII. Saham berikutnya adalah saham BHIT. BHIT. Nah, BHIT ini kemarin saya sudah TP semuanya ya. Yang pertama di 120 saya pernah posting di Stopic. Kalau saya TP sebagian di sini, kemudian kemarin saya TP semuanya karena terlihat ada tanda-tanda penurunan teman-teman ya. Nah, sekarang plannya gimana? Dari segi volume koreksinya ini BHIT masih cukup layak ya untuk kita re-entry lagi teman-teman. Di sini ada, kalau kita gambar sebuah support, di sini ada support teman-teman di area 99 sampai 101. Nah, ini merupakan area yang cukup menarik ya untuk kita perhatikan teman-teman. Kalau 101-100-nya ini dijebol, maka potensi berikutnya untuk BHIT itu ke trendline-nya ini ya di sekitaran 94 sampai 95 teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau entry BHIT bisa
entry di harga sekarang, stop lossnya itu teman-teman pasang di 98 aja teman-teman, biar nanti teman-teman tunggu lagi di trendline ini teman-teman. Atau teman-teman kalau buy di harga sekarang, stop lossnya di 98 tetap, tapi stopnya setengah dulu teman-teman, setengah dulu, kemudian tunggu lagi di sini supaya average-nya lebih menarik ya teman-teman. Menurut saya sih Buffett ini masih ada potensi untuk naik teman-teman ya, masih ada potensi untuk naik. Cuma karena indeksnya lagi menentukan arah ya, masih dalam proses menentukan arah, kita harus lebih berhati-hati dalam memasuki sebuah saham ya. Dalam posisi ini adalah cash is the king ya. Posisi cash teman-teman sekarang mudah-mudahan lagi banyak ya. Semoga kalau besok ataupun 2 hari lagi indeks turun, teman-teman bisa serok saham-saham yang bagus teman-teman ya. Saham berikutnya adalah saham baca. Nah, baca ini juga menurut saya cukup oke ya. Kenapa cukup oke? Di sini kan kita gambar area support sebelumnya teman-teman. Nah, beberapa kali ketika baca ini menyentuh supportnya ini terus mantul ke atas ya. Di sini, kemudian tadi pagi sempat menyentuh area support kotak kuning ini, kemudian dibawa naik lagi ya. Ini berarti masih ada perlawanan buyers ya di supportnya ini teman-teman. Nah, cuma di atas ini juga masih ada perlawanan seller ya. Jadi ini 50-50 teman-teman. 50-50. Nah, buat teman-teman yang mau entry sebaiknya antri di dekat-dekat kotak kuningnya ini aja teman-teman. Bila perlu di antri di kotak kuningnya ini supaya risknya lebih menarik ya. Supaya risknya lebih menarik. Karena kalau teman-teman trading itu yang harus pertama teman-teman perhitungkan adalah risknya terlebih dahulu, barulah rewardnya teman-teman. Nah, jadi menurut saya baca ini masih ada potensi untuk up, cuma ya teman-teman harus tunggu di area kotak kuning ini supaya risknya lebih menarik ya. Oke, itu saja untuk baca. Saham berikutnya adalah Breeze. Oke, Breeze. Breeze ini kurang oke ya, kurang menarik. Kenapa? Karena di sini Breeze terlihat sudah membentuk yang namanya higher low ya. Di sini sudah membentuk yang namanya higher low teman-teman. Setelah di sini mengalami turunan, kemudian membentuk higher low, di sini masih ada potensi untuk turun ya. Cuma sekarang kalau besok Breeze ARB lagi, itu akan menyentuh area supportnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatikan apakah ada tanda-tanda untuk mantul. Nah, kalau ini langsung dijebol, maka potensi berikutnya untuk Breeze ada di sekitaran sini ya, area 2080 sampai 2100. Nah, Breeze ini menarik tuh ya untuk kita tunggu di box kuning ini atau di sini teman-teman ya. Menarik untuk kita tunggu di sini. Volume koreksinya juga tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Ini murni hanya karena indeks kita lagi tertekan teman-teman ya. Area kotak kuning ini merupakan support yang cukup kuat ya untuk Breeze teman-teman. Jadi ini area sini menarik ya untuk kita perhatikan teman-teman. Kira-kira satu kali ARB lagi lah. Saham berikutnya adalah saham BNLI. Nah, BNRI ini sebelumnya saya analisa di sini ya. Saya sebelumnya ikutan buy ya di sini ya. Kalau salah di 2030, kemudian jebol. Di sini candlenya jebol, saya cut loss ya.
saya cut loss. Saya sudah bilang berulang kali teman-teman ya. Kalau teman-teman trading, cut loss itu adalah hal yang paling penting teman-teman ya. Hal yang paling penting kalau teman-teman trading tapi takut cut loss, ya jangan trading ya, jangan trading. At least cut loss-nya teman-teman itu nggak banyak teman-teman ya. Mindset teman-teman harus diubah ya. Cut loss itu bukan jual rugi teman-teman. Cut loss itu adalah membatasi sebuah kerugian. Itulah yang harus diubah teman-teman ya. Karena kalau di sini kita nggak cut loss, di sini emang terlihat mantul ya. Apakah teman-teman langsung sell di sini di BEP? Kan nggak mungkin. Nah, kemudian dibawa turun lagi. Sekarang masih floating loss kalau teman-teman nggak cut loss di sini teman-teman ya. Potensi berikutnya untuk BNLI kemungkinan akan menyentuh support kuningnya ini teman-teman ya. Kalau di sini terlihat ada pantulan, teman-teman boleh ikutan entry ya. Teman-teman boleh ikutan entry, tapi perlu teman-teman ingat ini BNLI ini sahamnya agak kurang liquid ya. Jadi jangan porsinya diatur teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Oke, itu saja untuk BNLI. Saham berikutnya adalah PNBS. PNBS hari ini, 2 hari ini ya, mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, disertai oleh distribusi oleh bandar teman-teman ya. Nah, sebelumnya saya sarankan buy di sini dengan stop loss di kotak kuningnya ini. Nah, udah kena stop loss ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ikut di sini pasti udah ikut plan, pasti udah cut loss ya. Cut loss karena cut loss itu seperti yang saya bilang tadi ya, cut loss itu adalah hal yang paling utama dalam trading ya. Teman-teman jangan takut cut loss 2-3% ya. Nanti sudah loss 15%, teman-teman baru cut loss, bah itu rugi, teman-teman rugi banyak teman-teman. Sedikit sharing teman-teman ya. Saya dulu bahkan pernah cut loss 6-7 kali berturut-turut teman-teman ya. Kemudian satu kali saya profit taking itu 6-7 kali cut lossnya itu menjadi profit teman-teman ya. Kenapa? Karena saya cut lossnya paling 2-3%, sekali profit 20-30%. Itu worth it teman-teman ya. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita teman-teman ya. Kita cut loss untuk membatasi kerugian, bukan jual rugi. Itu inti dari cut loss teman-teman ya. Semoga teman-teman mengerti ya. Nah, potensi berikutnya untuk PNBS menurut saya ke supportnya ini teman-teman ya. Ke supportnya ini terlihat 2 hari ini down disertai distribusi yang lumayan ya oleh broker MG teman-teman. Dari segi volume koreksinya juga cukup tinggi. Jadi menurut saya PNBS ini masih ada potensi untuk turun ya. Penurunan selanjutnya bisa jadi ke 107, ke area 107 dan 111 teman-teman. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini teman-teman. Oh ya, saya lupa teman-teman ya. Besok bursa libur ya. Besok bursa libur, saya lupa teman-teman. Oke, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau teman-teman memang niatnya trading, lebih baik belajar cut loss terlebih dahulu teman-teman. Seriously. Nanti teman-teman kalau udah berpengalaman, teman-teman akan mengerti apa yang saya maksud.